Episode 99. Raihan menghela napas saat mendengar cerita Reja tentang masa lalu kelam istrinya. Ia tidak menyangka di balik keceriaan istrinya selama ini tersimpan luka yang begitu dalam. Raihan tidak tahu harus berkata apa, yang jelas dirinya dapat merasakan sakit yang dirasakan Elijah selama ini. Saat itu aku tidak tinggal diam melihat gadis kecilku yang meminta uang pada Baron. Aku datang ke rumah sakit secara sembunyi-sembunyi setelah mendapatkan pinjaman uang dari teman-temanku, tapi Reja menjeda ceritanya. Ia meraup wajahnya dengan kedua tangannya sembari mengusap air mata yang terlolos dari pelupuk matanya. Aku terlambat karena mama sudah tiada. Terlihat penyesalan teramat pada wajah Reja. Hatiku begitu hancur saat melihat gadis kecilku menangis di depan mamaku yang pergi untuk selama-lamanya. Aku begitu emosi pada Baron, di depannya aku memutuskan hubunganku dengannya, sama seperti yang gadis kecilku lakukan. Aku meninggalkan Baron dan bertemu dengan orang tua mamaku. Kakek dan nenekku memberikan semua hartanya atas namaku dan Elijah sebelum mereka meninggal. Reja masih terus melanjutkan ceritanya. Itulah kenapa namaku sekarang bukan lagi Reja Wijaya melainkan Reja Patian, karena Patian adalah nama dari keluarga mamaku. Malam semakin larut, Raihan masih setia mendengarkan cerita Reja. Selama ini aku terus mencari keberadaan gadis kecilku, hingga akhirnya aku merasa lega ketika aku tahu adikku sudah menikah dengan dirimu, Rai. Karena aku yakin kamu pasti bisa menjaga, melindungi dan menyayangi gadis kecilku. Lanjut Reja. Terima kasih kamu sudah percaya padaku, ucap Raihan pada sahabat baiknya sekaligus rekan bisnisnya itu. Akulah yang harusnya berterima kasih, Rai. Sejenak Reja menunduk melihat benda digital yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah malam, sebaiknya aku pulang dulu, ucap Reja bangkit dari duduknya, menggerakkan badan, merenggangkan otot-otot pada tubuhnya yang terasa kaku. Besok aku akan kemari lagi untuk mendapatkan maaf dari gadis kecilku, tutur Reja yang kemudian menepuk pundak Raihan yang juga ikut bangkit dari duduknya. Aku titip gadis kecilku, Rai. Tentu saja. Raihan mengangguk sembari menatap sahabatnya itu keluar dari rumah kontrakan. Raihan pun kembali memasuki kamar di mana istrinya itu berada. Perlahan ia merebahkan diri di samping istrinya yang sudah begitu terlelap. Sayang, ternyata sejak kecil kamu sudah begitu menderita. Gumam Raihan pelan merubah posisi tidurnya menghadap Eliza. Kedepannya akan aku isi hidupmu dengan kebahagiaan dan tidak akan membiarkanmu bersedih lagi. Raihan mencium kening Eliza sembari memeluk tubuh Eliza dan memejamkan mata ikut terlelap ke dalam mimpi. Azan subuh berkumandang, Raihan terbangun dari tidurnya. Perlahan ia mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Eliza ketika tidak mendapati istrinya itu di sampingnya. Raihan pun beranjak dari tempat tidur hendak keluar kamar mencari Elijah, tapi niatnya itu diurungkan ketika mendengar suara gemericik air di kamar mandi. Selang beberapa menit Elijah keluar dari kamar mandi, sudah terlihat segar. Kak Rai sudah bangun, tutur Elijah tanpa berani menatap Raihan. Cepat mandi Gi, setelah itu kita sholat subuh bareng, ucap Elijah mengambil baju di lemarinya karena saat ini ia hanya menggunakan handuk yang ia lilitkan pada tubuhnya. Raihan tersenyum menatap istrinya itu. Perlahan ia mendekati Elijah dan memeluknya dari belakang. Elijah yang sedang mengambil baju pun seketika terkaget. Kak Rai, Elijah kan sudah berwudu. Gerutu Elijah kesal pada suaminya itu yang justru malah menambahkan ciuman di pipinya. Kak Rai, teriak Elijah. Hah, iya maaf sayang, nanti kita wudhu sama-sama ya, ucap Raihan melepas pelukannya dan segera melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Setelah Raihan mandi, mereka berdua pun menjalankan sholat subuh bersama. Sayang, kamu jangan bersedih lagi ya, ucap Raihan duduk di kasur di samping Elijah berada. Sejak kapan Kak Rai berteman dengan orang itu? Tanya Elijah tak menjawab pertanyaan Raihan. Siapa maksud kamu sayang? Tanya Raihan berpura-pura tidak mengerti. Elijah sejenak menoleh pada Raihan kemudian berdecak kesal. Jika tahu Kak Rai sahabat orang itu, Elijah pasti tidak mau menikah dengan Kak Rai, ucap Elijah asal karena kesal dengan Raihan yang berpura-pura. Apa maksudmu sayang? Kenapa berkata seperti itu? Kaget, Raihan mengernyitkan dahi seketika ia menarik tangan Elijah yang akan beranjak pergi meninggalkannya. Raihan menarik keras tangan Elijah hingga Elijah jatuh ke pangkuannya. Jangan pernah berkata seperti itu sayang. Meskipun aku bersahabat dengannya, tapi sungguh aku tidak tahu kalau kamu adiknya, tutur Raihan terlihat sedih dengan ucapan Elijah. Ia takut jika Elijah meninggalkannya hanya karena dia sahabatnya Reja. Emang Kak Rai tahu siapa yang Elijah maksud? Bukankah Kak Rai tadi bilang tidak tahu siapa yang Elijah maksud?
Kesal Elijah memalingkan wajahnya dari Raihan. Iya, maaf sayang, aku tadi hanya ingin kamu menyebut nama kakakmu, karena semarah apapun Raja tetap adalah kakakmu sayang. Ucap Raihan berusaha membujuk Elijah. Elijah masih mengalihkan pandangannya dari Raihan. Dia adalah anak Baron Wijaya, bukan kakakku, ucap Elijah dengan air mata yang sudah lolos membasahi pipinya. Melihat itu, Raihan tidak berani berbicara lebih jauh lagi, karena ia ingin nanti biar Reja sendiri yang berbicara pada Elijah. Ya sudah sayang, kamu jangan menangis lagi ya. Raihan mengangkat tangannya dan dengan jarinya ia mengusap air mata Elijah. Sayang, aku sangat lapar, apa kamu bisa memasak atau saya pesan makan saja? Raihan berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Biar Elijah yang memasak, ucap Elijah beranjak dari pangkuan Raihan, keluar kamar menuju ke dapur. Elijah saat ini sedang berkutat di dapur memasak nasi goreng untuk Raihan, karena hanya itu menu masakan menurutnya yang mudah dan cepat untuk dihidangkan. Raihan berdiri bersandar pada pintu dekat dapur menatap istrinya yang sudah mulai menghidangkan masakannya di piring. Raihan mendekati istrinya. Saya bantu ya istriku, ucap Raihan mengambil alih piring yang dibawa Elijah menuju meja makan. Elijah dan Raihan sudah duduk di meja makan menikmati sarapan paginya. Masakan kamu enak sekali sayang, ucap Raihan memakan lahap nasi goreng buatan Elijah. Tentu saja, gadis kecilku dari dulu sangat pandai memasak. Suara Reja tiba-tiba muncul menghampiri Raihan dan Elijah di meja makan membuat keduanya menoleh. Kak Rai, aku sudah kenyang, ucap Elijah ketika mengetahui kedatangan Reja. Episode 100. Kak Rai, aku sudah kenyang, ucap Elijah seketika mengetahui kedatangan Reja. Elijah beranjak dari duduknya hendak melangkah tapi tangannya ditarik oleh Reja. Gadis kecilku, aku mohon jangan bersikap seperti ini. Kedua tangan Reja memegang bahu Elijah. Kakak minta maaf. Oke, ucap Reja tulus sedangkan Raihan tak beranjak dari posisinya, hanya melihat kedua kakak beradik itu. Tuan Reja mau minta maaf untuk apa? Ucap Elijah memandang sinis kakak kandungnya itu. Hati Reja rasanya seperti teriris pilu mendengar ucapan adiknya itu. Kamu boleh memukul kakak, memaki kakak, tapi jangan abaikan kakak seperti ini, ucap Reja menunduk di hadapan Elijah. Akhirnya kau tahu juga kak, seperti apa rasanya diabaikan ha? Teriak Elijah menatap pada Reja. Elijah memohon saat itu. Nyawa mama dalam bahaya, kenapa kak? Kenapa kakak sama sekali tidak peduli? Hiks. Tangis Elijah benar-benar pecah merasakan sakit dalam hatinya. Reja bisa merasakan apa yang Elijah rasakan, ia pun memeluk paksa adiknya itu. Kakak tidak berdaya, ucap Reja sembari terus mengeratkan dekapannya karena Elijah terus berusaha lepas dari pelukannya. Baron mengancam kakak saat itu, dia akan membunuh kalian jika kakak tidak menuruti keinginannya. Sontak, ucapan Reja membuat Elijah yang tadinya berusaha melepas pelukan kini terdiam mematung. Kakak datang ke rumah sakit pada waktu itu membawa uang pinjaman dari teman-teman kakak, tapi sayang saat kakak sampai di rumah sakit, mama sudah tiada. Reja mencium puncak kepala Elijah. Kakak juga sama seperti mau merasa hancur atas kepergian mama dan saat itu juga kakak memutuskan hubungan dengan Baron. Reja ambruk, duduk bertumpu pada kedua lututnya di hadapan Elijah. Saat ini hanya kau yang kakak miliki setelah kepergian mama. Kakak mohon maafkan kakak dan jangan abaikan kakak lagi, ucap Reja. Melihat kakaknya seperti itu, Elijah menjadi tidak tega. Jauh dari lubuk hatinya ia percaya pada kakaknya. Maafkan Elijah kak. Elijah ikut mensejajarkan tubuhnya di hadapan Reja dan memeluk kakaknya itu. Kakak jangan tinggalkan Elijah lagi. Elijah takut saat itu sendirian ditinggal mama. Hiks. Tidak akan, gadis kecilku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Reja membalas pelukan Elijah. Keduanya larut dalam ikatan persaudaraan yang telah lama terpisah akibat ulah Baron ayah mereka yang kejam. Raihan begitu terharu dan bahagia melihat kedua kakak beradik itu kembali berdamai. Kak Rai, Elijah malu, teriak Elijah dari dalam kamar mandi. Ayolah sayang, cepatlah keluar, kamu pasti akan terlihat cantik dengan baju itu. Raihan memaksa Elijah memakai baju couple yang pernah ia beli waktu berbelanja baju Elijah. Hari ini Raihan dan Elijah akan menghadiri pesta yang diadakan Reja atas kembalinya Elijah pada dirinya. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka, Raihan sama sekali tak berkedip menatap istrinya yang baru keluar dari kamar mandi dengan gaun putih merah yang selaras dengan jaket yang ia kenakan. Elijah tidak terbiasa dengan baju seperti ini kak.
Rengek Elijah pada suaminya. "Kamu terlihat sangat cantik sayang," ucap Raihan yang beranjak dari duduknya di ranjang menghampiri istrinya. Raihan memegang dagu Elijah dan mendekatkan wajahnya hendak mencium bibir Elijah. "Kak Rai mau ngapain?" Elijah menghindari Raihan. "Nanti kita terlambat," ucap Elijah menutup bibirnya dengan tangan. "Tega amat kamu sayang." Berutu Raihan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. "Ya sudah, ayo kita berangkat," ucap Raihan kemudian menggandeng tangan istrinya itu. Mobil Raihan melaju menuju sebuah restoran mewah yang sudah disewa khusus oleh Reja untuk acara pesta yang ia adakan. "Kami tidak terlambat kan?" tanya Raihan yang baru datang bersama Elijah. Reja menoleh pada adik dan adik iparnya itu. "Santai sajalah, ini pesta untuk adikku, meskipun terlambat pesta tidak akan berlangsung tanpanya," ucap Reja mendekati keduanya. "Kamu cantik sekali gadis kecilku," puji Reja pada Elijah. "Tentu saja, cantik dia kan istriku," sahut Raihan membuat Reja tersenyum. "Ya sudah, ayo kita cari tempat duduk," ajak Reja pada adiknya dan Raihan. Mereka bertiga pun duduk di tempat yang disediakan pihak restoran. Acara itu dihadiri oleh banyak sahabat-sahabat dan rekan bisnis Reja. "Kak Rai, aku ke toilet dulu ya," pamit Elijah beranjak dari duduknya yang diangguki oleh Raihan suaminya. Tak lama setelah Elijah beranjak ke toilet, datang seorang wanita cantik berusia 30 tahunan memiliki tubuh seksi, tinggi semampai dengan memakai gaun seksi berjalan mendekati di mana Raihan dan Reja berada. "Selamat malam Tuan Reja," ucap wanita itu membuat Reja dan Raihan menoleh. Wanita itu sekilas melirik Raihan, pria tampan yang sedang berbincang dengan Reja. "Nona Bella, terima kasih sudah datang. Silakan dinikmati pestanya," ucap Reja mempersilahkan Bella. Bella adalah salah satu teman Reja sekaligus rekan bisnisnya. Bella sama sekali tak melepas tatapannya pada Raihan, membuat laki-laki yang ditatapnya itu merasa tak nyaman. "Tuan Reja, kalau boleh tahu laki-laki tampan ini siapa?" tanya Bella menunjuk Raihan. "Dia adalah Raihan Sarip, sahabatku sekaligus." Belum sempat Reja meneruskan ucapannya, datang seorang pelayan yang memberikan buku menu. Reja pun memilih menu makanan, begitu juga Raihan memilih menu untuk dirinya dan istrinya. "Samakan dengan Tuan Raihan," tunjuk Bella pada Raihan setelah buku menu disodorkan pelayan pada dirinya. Raihan merasa risih dengan sikap Bella yang tak berhenti menatapnya. "Tuan Raihan, apa boleh saya duduk di sebelah Anda?" tanya Bella yang tiba-tiba saja ia beranjak dari duduknya, beralih duduk di samping Raihan berada tanpa mendengar jawaban Raihan. Raihan benar-benar merasa kesal melihat tingkah wanita itu. "Maaf Nona, tempat duduk itu adalah tempat duduk istri saya," ucap Raihan, tapi tak dihiraukan Bella. "Kak Rai, maaf ya, lama. Toiletnya antri." Elijah tiba-tiba datang dari toilet. Raihan menoleh pada istrinya itu bersamaan dengan Bella dan Reja. Elijah hendak duduk di samping Raihan, tapi ia seketika terdiam melihat di samping Raihan sudah ada wanita cantik yang menduduki kursinya. Elijah pun tampil pusing hendak melangkah memilih tempat duduk lain. Melihat itu, Raihan menarik Elijah hingga terduduk di pangkuannya. "Istriku mau kemana?" ucap Raihan keras agar wanita di sampingnya mendengar bahwa dirinya sudah beristri. "Kak Rai dilihatin orang." Elijah malu, bisik Elijah pada Raihan. "Tidak apa-apa sayang," ucap Raihan semakin memeluk pinggang Elijah. "Jadi dia adalah istri kamu, Tuan Raihan?" ucap Bella menyeringai. "Tuan Raihan, ternyata Anda suka dengan daun muda juga?" ucap Bella menyindir Raihan. Mendengar ucapan Bella membuat Elijah merasa tidak senang. Elijah pun beringsut turun dari pangkuan Raihan dan duduk di samping Reja. "Nona Bella, ini adalah Elijah, adikku sekaligus istri dari Tuan Raihan." Reja memperkenalkan adik dan sahabatnya pada Bella karena ia merasa ada gelagat yang aneh dari Bella. "Elijah," ucap Elijah sopan menyodorkan tangannya pada Bella dan Bella pun menjabat tangan Elijah. "Bella, sahabat sekaligus rekan bisnis Reja, kakak kamu," ucap Bella tersenyum menyeringai kemudian menatap Raihan di sampingnya. "Elijah, tadinya saya tertarik dengan suami kamu tapi sekarang sepertinya semakin menarik."